Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saat ini secara konstan instan ingin melaksanakan niat merekam hanya karena ingin mengucapkan jazakumullah khairan, karena masih belum pasti mengucapkannya. Semoga mendapatkan maaf bila salah mengucapkan. Khawatirnya terucapkan niat benar terdengar berbeda, mengucapkan niat benar namun terdengar berbeda. Apakah bisa disamakan dengan sepaham namun tidak segolongan? Terdengar berbeda namun niat mengucapkannya sama dengan yang diniatkan. Lalu apakah segolongan itu sama dengan yang sepaham? Itu dia. Sebenarnya segolongan memang harus sepaham, namun sepaham tidak berarti segolongan. Mana yang lebih baik dan harus terjadi? Ternilai 100%. Dua-duanya yang harus terjadi ternilai 100%. Kok bisa ya kan? Apa yang menyebabkan harus terjadi ternilai 100% namun berfikir sahih dengan makna yang bertentangan? Makna bertentangan maksudnya adalah tidak meyakini satu hal yang pasti adalah yang harus terjadi ternilai 100%, namun berada dalam hal yang terjadi memang harus terjadi ternilai 100%. Kok bisa ya kan? Harus terjadi ternilai 100%, namun harus terjadi ternilai 100% pada sisi yang berada dekat. Itu artinya adalah hal yang menjadi sisi yang seperti itu, apa tuh yang lalu anak rekam tuh, aduh lupa lagi, mengenai seperti, jadi karena lupa nih, coba mengingat tapi lupa, berarti membahas ke segolongan namun tak sepaham. Bila umat Islam sepaham namun tidak segolongan, apakah namanya umat Islam dalam sahih fikih ilmu beragama? Sebenarnya kalau ada umat Islam sepaham namun tidak segolongan dalam sahih fikih ilmu beragama, itu adalah hal yang diketahui benar adanya. Namun ini berhubungan dengan waktu nih ya kan. Umat Islam segolongan dan sepaham pasti, namun diucapkan umat Islam sepaham namun tidak segolongan. Berarti mendahulukan
kata sepaham, namun tidak segolongan. Sedangkan seharusnya segolongan, ya kan, logikanya. Hal ini bisa terjadi karena keinginan mengakui diri adalah umat Islam. Saya Islam, saya umat Islam, saya beragama Islam, namun tidak segolongan. Kata-kata yang diinginkan dari diri itu adalah iman. Saya Islam, saya beragama Islam, saya orang Islam, namun tidak segolongan. Hal ini di kehidupan banyak banget, tau gak? Ya kan? Banyak banget. Saking banyaknya, hal itu lumrah dan bahkan terjadi di setiap masjid-masjid atau musola. Di dunia ini kalau ada masjid, kalau ada yang berjamaah ataupun berkumpul gitu berjamaah, ya kan, mendengarkan majelis ilmu kayak salat berjamaah, di dalam diri mereka tuh kalau misalkan terungkapkan, selalu ada aja tuh yang sepaham namun tidak segolongan, dengan berbagai macam pengutaraan. Anak kalau merekam nih hanya untuk melaksanakan niat mengenai yang segolongan dan sepaham, namun mengutarakan mengenai sepaham namun tidak segolongan juga. Jadi pada kenyataannya hal itu terjadi di kehidupan sehari-hari, ya kan? Lalu yang segolongan dan sepaham itu siapa sih sebenarnya? Ya umat Islam, yang beragama Islam. Kalau ada yang beragama Islam namun tidak segolongan, sebetulnya saya pikirnya ternilai pada keadaan harus terjadi, ternilai 100%-nya di ucapan final, seperti dirinya mengucapkan dirinya Islam. Jadi ada orang mengatakan dirinya Islam, beragama Islam, namun tidak sepaham, merasa segolongan. Hal itu sebetulnya sesuatu yang menjadi keadaan munafik, ya kan? Munafik, fasik, kafir. Kalau soal tanah suci, ya kan, kalau menurut anak tanah suci itu seluruh bumi, namun karena seluruh bumi berfikih sahihnya berada pada qada dan qadar, harus terjelaskan secara pasti, lebih nyata dari hal yang sudah nyata. Artinya menangguhkan membicarakan seluruh isi bumi adalah tanah suci, lalu membahas tanah suci Mekah, Madinah, dan daerah Masjidil Aqsa itu, ya kan? Yang namanya tanah sudah pasti yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Seluruh bumi, seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada makhluk untuk mengakui tanah itu, daerah itu, sebagai bagian dari tanggung jawabnya.
Kalau sudah begitu, sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang menguasai tanah suci? Sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, dengan ciptaan yang ada di kehidupan ini. Kalau ada yang menguasai tanah suci Mekah Madinah, apakah orang itu dalam agama Islam adalah seorang khilafah, adalah seorang pemimpin yang berlaku kepada seluruh orang Islam di seluruh dunia? Jawabannya gimana tuh? Jawaban saya fikihnya mutlak tuh. Selama orang itu dinilai oleh para ahli agama adalah orang beragama Islam, sekaligus diketahui sebagai penguasa, otomatis oleh orang Islam di seluruh dunia dimanapun, dengan saya fikih yang paling sebenar-benarnya, paling benar, ya kan, otomatis paling benar, orang itu otomatis akan harus diakui sebagai khilafah atau pemimpin apapun, ya kan, keadaannya. Kalau nggak diakui berarti harus diganti, ya kan. Harus diganti, ada prosesnya. Prosesnya itu nggak boleh terjadi berabad-abad, ya kan, berabad-abad turun temurun, ya kan, saling memberikan warisan harta dan termasuk ilmu. Oh begini begitu, akhirnya yang satu sisi enggak boleh dia sebagai penguasa, harus diganti. Di yang satu sisi harus dia yang jadi penguasa, bukan hanya karena dia adalah penguasa, tetapi ada hal pelengkap. Satu sisi mengatakan ada pelengkap, satu sisi ada pelengkap, namun hal itu nggak ketemu selama berabad-abad. Mau mengutarakan bagaimana kek, ya kan, yang jelas keadaan yang sebenarnya begitu. Itu artinya adalah sebetulnya nggak segolongan. Kalau misalkan meninggal nggak segolongan dalam agama Islam, saya fikirnya apa tuh? Kalau yang Anda pahami nih, ada orang nggak segolongan meninggal, ya kan, kafir tuh. Namun ada juga orang yang nggak segolongan meninggal, ya kan. Bukan berarti dia meninggal nggak segolongan. Terlalu banyak nih di kehidupan ini orang yang meninggal sepertinya nggak segolongan, tapi nggak bisa dikatakan nggak segolongan karena faktor pengetahuannya belum didapat, tapi hanya mendapat pengetahuan dirinya adalah beragama Islam, ya kan. Makanya itulah bahayanya yang namanya majelis-majelis ilmu. Tapi saking dahsyatnya yang namanya majelis-majelis ilmu juga adalah bagian penting dari dahsyatnya kebahagiaan, juga bagian penting dari dahsyatnya kebinasaan. Nah, jadi sebenarnya yang memberikan perlindungan kepada seluruh umat Islam sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Makhluk tuh berkeinginan hanya sebatas kemampuan, ya kan, hanya sebatas kemampuan. Yang memberikan kemampuan itu luar biasa, wah, ya kan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya bila ingin meraih kemenangan, ya kan, seperti halnya bila ingin mengutarakan niat, seperti penguasa Saudi Arabia kan ketahuan siapa kan, Malik bin Salman, ya kan, dan anaknya tuh Pangeran Muhammad bin Salman. Itu dalam sahih ilmu fikih beragama nggak perlu mustabihat, nggak perlu akal-akalan,
nggak perlu beranggapan oh dia pengen ini pengen itu makanya dia begitu. Enggak, yang ada adalah keinginan beriman, ya kan, harus mengakui hal yang lebih penting di kehidupan ini, harus mengakui hal yang lebih penting, sangat penting, ya kan. Kalaupun ada pengutaraan oh jangan Malik bin Salman penguasanya ataupun keluarga Saudi, harus yang lain, hal itu harus diungkapkan, diutarakan. Nggak boleh secara pembicaraan seperti dalam rumah terjadi dalam rumah ibadah secara terus menerus mengenai pendapat saya fikih khilafah dalam Islam. Saya fikih pendapat mengenai khilafah dalam Islam mutlak cuma satu orang yang disetujui. Kalaupun nggak disetujui, harus ada saya fikih yang membenarkan orang itu memang nggak boleh jadi khilafah. Otomatis akan nggak jadi khilafah tuh orang itu. Islam kan agama dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Kalau ada apa-apa nih mengenai hal-hal penting, pasti terjadi, harus terjadi tuh, ya kan, dengan ilmu yang mantap, semantap-mantapnya. Bukan berarti yang nggak berilmu, ya kan. Jadi nggak ada alasan apapun, ya kan. Ana nih pengen yang mendengarkan rekaman Ana nih sepaham sama Ana, kalau merasa segolongan. Kalau nggak sepaham sama Ana mengenai apa yang Ana rekam dan saya fikirnya buta sebelah, artinya kita nggak segolongan. Mau mengaku apapun, ya kan. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan penghuni surga. Penghuni surga otomatis segolongan gitu. Kalau Ana bilang khilafah yang tepat Malik bin Salman, kalian harus mengakui itu. Nggak boleh ada kata-kata rasa nggak suka ini dan itu. Rasa nggak suka ini dan itunya dibicarakan jangan di majelis ilmu, ataupun artinya jangan tersebar ke pasar-pasar. Hal itu cukup dibicarakan sebatas sisi rumah. Kalau sudah akan dibicarakan sebatas sisi rumah lalu menjadi pembicaraan sebatas sisi pasar, itu bisa jadi ke banyak-banyak pasar, artinya ke banyak-banyak rumah ibadah, majelis ilmu. Kalau sudah begitu, itu artinya bisa jadi menyelisihi orang yang paling tepat, ya kan. Seperti kan kalau ada khilafah kan ada orang sebelumnya, ya kan, misalkan ahli agama, ya kan. Seperti dulu tuh khilafahnya Sayyidina Abu Bakar, ya kan. Setelah Sayyidina Abu Bakar siapa tuh? Para sahabat, ya kan. Para sahabat ini dan itu dan ini. Sejarah emang banyak, ya kan. Pada kenyataannya mereka segolongan. Sejarah memang banyak ini dan itu nih. Tapi bukan berarti menjadi suatu rangkuman syair yang seperti mengakui diri sebagai nabi palsu. Rangkuman syair mengakui diri sebagai nabi palsu sebenarnya bentuknya adalah yang itu, mengaku sepaham namun tidak segolongan. Mengakui diri sebagai nabi palsu adalah tafsir dari Dajjal yang matanya buta sebelah, ya kan. Dajjal mata buta sebelah itu adalah sosok yang mengakui dirinya seperti yang dapat membuat pohon tumbuh penuh dengan daun, ataupun pohon tumbuh tanpa daun, ataupun seperti menghidupkan orang mati.
menghidupkan orang mati. Ana nih saya pikir nih kan, ana nih berterus terang nih, ana sudah sering mendengar hadis mengenai sang dajjal ya kan, bahwa sang dajjal nanti dapat menghidupkan orang mati. Dalam pikiran ana, saya pikirnya sang dajjal nggak mampu menghidupkan orang mati, jadi nggak akan pernah dalam iman ana nih ada orang suatu hari nanti, walaupun zaman dajjal sudah datang ya kan, ada orang mati dihidupkan. Ana sama sekali tidak mempercaya hal itu. Namun kata-kata hal itu bersifat walau alam dan bisa bersifat seperti nyatanya hal itu diketahui. Artinya bila nanti sang dajjal menghidupkan orang mati, bukan secara bentuk fisik seperti mukjizat-mukjizat, seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya kan. Yang Anda tahu menghidupkan orang mati, ada kisah Nabi Rasul, ada kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Isa alaihissalam. Orang mati lalu dihidupkan kembali atas izin Allah. Berarti pemikirannya kenapa dajjal di dalam hadis banyak dikatakan menghidupkan orang mati, artinya adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak benar namun bersifat membunuh ya kan, bersifat membunuh. Jadi sebenarnya dajjal itu bukannya ingin menghidupkan orang mati ataupun mampu menghidupkan orang mati, tapi membunuh orang yang hidup jadi mati. Jadi menurut ana nih, hadis itu sebetulnya mengatakan, memberikan petunjuk dajjal itu ingin membunuh orang yang hidup agar mati gitu. Lalu berarti kenapa dajjal ingin membunuh orang yang hidup agar mati, namun ada hadis orang mati dihidupkan oleh dajjal ya kan. Itu kan coba dipahami deh, hadis itu mengatakan dajjal menghidupkan orang mati, padahal sebenarnya petunjuknya dajjal membunuh orang yang hidup agar mati, bukannya menghidupkan orang yang mati. Dajjal membunuh orang yang hidup agar mati itu bersifat nyata ya kan. Dajjal menghidupkan orang mati itu bersifat nggak nyata, tidak mungkin. Namun secara harfiah adalah sesuatu rayuan ya kan, rayuan mengajak untuk ini saya buktikan ya kan, ini saya buktikan. Sebenarnya kita nggak tahu nih di suatu hari nanti ya kan ada keadaan apa ya kan. Masalahnya kan sebelum di suatu hari nanti, di yang lalu-lalu juga sampai saat ini ada yang namanya orang pingsan ya kan, orang pingsan, orang jantungnya berhenti sejenak ya kan, lalu dinilai mati ya kan. Sebenarnya yang menilai makhluk hidup itu mati hanya Tuhan, tau gak? Hanya Allah. Sebenarnya makhluk nggak bisa mengatakan orang itu sudah mati kalau nggak dapat rezeki ya kan. Yang menentukan orang itu sudah mati hanya Tuhan. Nanti kalau sudah dikasih rezeki sama Allah, baru orang itu tahu orang itu sudah mati ya kan. Jadi ada nih orang yang mati dianggap mati gitu, sebenarnya belum mati ya kan. Terlalu banyak tuh kada kehidupan, oh orang ini sudah mati ya kan. Yang namanya orang mati kan ketika hal itu terungkapkan kan artinya nyawanya sudah menuju langit ya kan, tubuh sudah nggak bernyawa ya kan. Tapi kenyataannya dari zaman dulu sampai zaman nanti, orang yang mengatakan orang itu sudah mati sebenarnya nggak tahu bila belum pasti bila orang itu sudah mati atau belum. Hal yang pastinya apa? Ilmu pengetahuan ya kan, bukan kata-kata orang itu sudah mati, ilmu pengetahuan.
nanti ada perubahan pada jasadnya. Nanti ada juga penjelasan kenapa ada orang sudah mati jasadnya masih nggak seperti orang yang sudah mati gitu. Jadi gitu. Nah, berhubung hal itu berarti siapapun nih, kalau Anda bilang khilafah itu Malik bin Salman, harus sepaham nih, ya kan, sama semua orang yang mengaku beragama Islam. Nggak ada kata urusan enggak. Kalaupun ada kata urusan enggak, sabar aja, ya kan. Masalahnya nih orang-orang beragama yang berilmu nih bisa dipercaya, atau enggak? Bisa dipercaya. Kalau misalkan orang itu bilang enggak, bukan dia khilafah yang menguasai tanah suci, ya bukan, karena dia akan menjelaskan dan dia akan berusaha kuat menjelaskan orang itu bukan khilafah. Nanti ahli-ahli agama itu akan menunjukkan orang yang tepat siapa ahli agama, maksudnya siapa khilafah gitu, sampai terjadi perubahan. Nah, hal itu jadi nggak usah dipikirin. Yang dipikirin untuk orang-orang yang seperti Ana yang lain tuh, ustazah ke ustadz ke, ya kan, yang dipikirin hanya mengakui aja. Kalaupun sanggup memberikan pengutaraan dan didengar dan sampai hingga dibahas, nanti hal itu akan menjadi sesuatu kemakluman bagi khilafahnya sendiri juga dan bagi ahli agama ya juga. Jadi nggak usah khawatir, tapi bukan berarti hal itu menjadi hal yang berlarut-larut harus terus diakui kebenarannya, ya kan. Sekarang nggak mungkin deh kalau memang benar berlarut hingga berabad-abad turun temurun, ya kan. Ternyata pada kenyataannya banyak tuh menyebar ilmu mengenai tidak mengakui kekhilafahan hingga berganti generasi, ini kan. Generasi satu udah mati, generasi kedua meneruskan keyakinan itu. Dalam ilmu beragama Islam hal itu nggak dibenarkan. Yang dibenarkan mengenai hal itu adalah orang itu keadaan mengenai nggak segolongan tuh, namun sepaham. Kalau nggak segolongan namun sepaham, artinya hal itu bisa menjadi meninggal dalam keadaan bukan beragama Islam. Nggak ada ceritanya orang yang beragama Islam meninggal nggak segolongan, pasti segolongan, ya kan, gitu. Nah, jadi yang perlu dipikirkan sebetulnya mengenai hal yang segolongan dan sepaham. Kalau ada pendapat-pendapat, kalau nggak punya hak mengutarakan pendapat itu, makanya perlu banyak-banyak minta doa agar bila memiliki pendapat, jangan sampai pendapatnya itu menjadi fitnah atau ujian buruk bagi dirinya dan yang meyakini, ya kan. Kalau pendapat menjadi fitnah, ujian buruk bagi yang meyakini, ntar dosanya ditanggung sama yang meyakini, ya kan, seberapa beratnya. Akhirnya bisa dipastikan hal itu bila meninggal dalam keadaan begitu, berarti mengakui dirinya sebagai nabi palsu, ya kan. Banyak juga orang yang meninggal nggak dikenal sebagai mengaku dirinya nabi palsu, namun meninggal dalam keadaan dirinya sebagai nabi palsu, padahal dia nggak pernah mengaku dirinya nabi palsu, seperti Al-Kazab atau itu tuh Ahmad Ghulam Ahmadi, ya kan. Mereka kan mengakui dirinya sebagai nabi palsu kan.
Itu aja bentuknya kan begitu, tapi ada juga yang meninggal sama seperti mereka tuh, walaupun bukan Ahmadiyah atau bukan pengikutnya ya kan. Jelas-jelas nih satu majelis taklim ya kan, atau apapun ya kan, alumni sekolah agama ya kan, orangnya kelihatan baik dan benar deh ya kan, namun dia memiliki pendapat yang menjadi ujian buruk bagi yang meyakini. Itu adalah pemahaman saifiki nabi palsu tuh. Itu adalah pemahaman saifiki Dajjal mata sebelah ya kan. Bagaimana hal itu bisa menjadi pemahaman saifiki nabi palsu dan Dajjal mata sebelah bila hal itu berada dalam kode dan kodar, mengakui hak kemuliaan yang tidak benar ya kan, seperti banyak yang terjadi gitu. Sama seperti mengenai Nahdlatul Ulama tuh, NU tuh, ini minta maaf bila kata-kata yang menyakiti yang mendengar ya. Memang begitu pada kenyataannya. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ya kan, mereka secara saifiki keyakinan mereka mengakui mengenai agama Islam, agama yang benar, namun mengakui juga pendapat mereka adalah pendapat yang harus diyakini adalah hal yang benar pada keadaan yang salah ya kan. Seperti bahwa satu sisi ini benar, itu salah, satu sisi itu salah, ini benar. Jadi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu sebetulnya mengakui diri sebagai nabi palsu atau Dajjal mata buta sebelah. Yang seperti itu banyak juga selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi orangnya baik-baik ya kan. Kata-kata yang diucapkan ini bukannya ingin memusuhi atau menyakiti, tapi kadang sebenarnya tidak segolongan namun sepaham. Seperti lulusan Hadramaut, orang yang dari Yaman, ternyata banyak juga seperti Nahdlatul Ulama Ahmadiyah, cuman versi mengenai kekhilafahan yang menguasai tanah suci ya kan. Kalau Muhammadiyah itu kan versinya kan Presiden Indonesia adalah pemimpin, sedangkan Malik bin Salman, penguasa tanah suci Mekah Madinah atau penguasa Saudi Arabia, bukan pemimpin Indonesia ya kan. Itu yang diyakini itu sama orang Muhammadiyah, sama orang Nahdlatul Ulama ya kan. Ini Anda nggak bohong ya kan. Jadi orang Nahdlatul Ulama, orang Muhammadiyah mengakui bahwa Malik bin Salman bukan pemimpin orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Pemimpin orang Indonesia atau bangsa Indonesia adalah Presiden Indonesia ya kan. Hal itu berarti secara nyata, memang secara nyatanya ini hal yang benar ya kan. Namun pada kenyataannya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu banyak orang baik-baik juga ya kan, atau keadaan yang kita ini sepaham namun tidak segolongan ya kan. Maksudnya orang-orang beragama ya kan. Jangan dibilang Ahmad Ghulam Ahmadi orang jahat ya kan. Dia orang baik juga tuh, Ghulam Ahmadi itu ya kan. Orang baik juga, seperti Paus Vatikan yang beragama Katolik. Jangan dibilang orang jahat, orang baik juga. Nah, semuanya bisa menjadi hal yang dipahami jahat bila keyakinannya mengutarakan mengenai kebenaran ya kan. Seperti hukuman harus dilaksanakan ya kan.
kalau Vatikan tuh yang Paus Katolik di Vatikan mengutarakan hukuman harus dilaksanakan, itu bisa ternilai jahat tuh. Begitupun Nahdlatul Ulama, ya kan, sama Muhammadiyah. Kalau dia mengiyakan hukuman harus dilaksanakan, itu bisa ternilai jahat juga. Kenapa begitu? Itu panjang lebar lagi. Begitupun dengan yang lulusan sekolah beragama, ya kan. Jadi nggak perlu belaga-belaga gila, ya kan, nggak perlu belaga-belaga berilmu. Ini nggak perlu ilmu tingkat tinggi nih, ya kan. Ini ilmu tingkat mudah. Yang siapapun menguasai tanah suci Mekah Madinah adalah khilafah atau pemimpin orang Islam dimanapun di dunia ini. Sama seperti ini, kalau kita jalan-jalan ke seluruh dunia, ya kan, punya rezeki, ya kan, jalan-jalan ke Amerika, ke Rusia, ke Jerman, ke Cina, ke Australia, kemanapun, ya kan, kita orang Indonesia, ya kan, harus mengakui bahwa pemimpin yang menguasai Indonesia bukan pemimpin tempat kita berada, ya kan. Coba deh bayangkan, kita jalan-jalan nih ke Amerika, ya kan, kita harus mengakui tuh secara mutlak pasti bahwa pemimpin yang menguasai tempat kita berada adalah bukan pemimpin di mana kebangsaan kita diketahui. Berarti pemimpinnya adalah Presiden Amerika, ya kan. Ini, itu, dan itu. Namun dalam Islam nih, hal itu nggak berlaku, tuh gak? Bukan nggak berlaku, bukan nggak mengakui, ya. Kan ada tuh kisah mengenai Heraklius, ya kan. Kan diakui sebagai pemimpin. Maksudnya begini, kalau orang Islam nih mengakui satu khilafah, walaupun dimanapun berada dirinya, ya kan. Orang Islam di mana-mana mengakui khilafah atau pemimpinnya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meninggal, pemimpin sesudahnya, ya kan, seperti Sayyidina Abu Bakar, terus sampai hari kiamat, gitu. Itu mudahnya tuh. Berarti pada saat ini tetap mengakui pemimpin orang Islam, karena mengaku beragama Islam, sama pemimpinnya. Siapa tuh pemimpin kita? Saya juga Islam soalnya, ya kan, yaitu yang menguasai Mekah Madinah, tanah suci. Bagaimana dengan tanah suci Masjidil Aqsa? Sama, yang menguasai tanah suci Masjidil Aqsa juga mengakui pemimpin yang menguasai Mekah Madinah. Jadi nggak ada istilah, oh Masjidil Aqsa juga tanah suci tuh, berarti dia pemimpinnya gini. Enggak. Kenapa patokannya harus Mekah Madinah, ya kan? Kan logika sederhananya kan kenapa harus Mekah Madinah, ya kan, patokannya. Karena begini, kita orang Islam nih, ya, beragama Islam, otomatis mengenal namanya beriman, ya kan, beriman. Otomatis karena kita orang Islam beriman, harus melaksanakan keimanan, ya kan, seperti hal apa? Sholat 5 waktu, ya kan, sholat sunnah, ya kan, sholat sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan ibadah lainnya, itu puasa wajib bulan Ramadan, ya kan, puasa sunnah seperti Asyura, ya kan. Lalu ada hal yang lainnya, yaitu kewajiban bila mampu pergi haji, ya kan. Itu kalau mampu, ya kan, pergi haji, ya kan. Sekarang begini,
nggak ada istilahnya kalau mampu menghadap kiblat, ya kan? Kalau mampu menghadap kiblat, yang ada yang istilah yang paling benar adalah menghadap kiblat, ya kan? Artinya apa? Kalau misalkan sholat nih nggak tahu ya kan kiblat di mana, ya kan, tetap aja sholat, melaksanakan sholat, otomatis itu sholatnya sah karena dia nggak tahu arah kiblat. Tapi yang jelas di sholatnya menghadap kiblat. Sedangkan dalam agama Islam kiblat itu apa? Ya kan, kiblat itu hal wajib ketika sholat 5 waktu, yang sholat fardu tuh, sholat wajib, sholat 5 waktu harus wajib menghadap kiblat. Tapi bukan berarti wajib harus tahu mengenai arah kiblat lalu nggak jadi sholat, enggak. Tapi dia tahu kalau sholat harus tahu menghadap kiblat, tapi dia nggak tahu kiblat itu di mana tuh, ya. Dia tahu kan kiblat kan Ka'bah tuh kan sono Mekah, ya kan, gitu. Jadi yang wajibnya adalah menghadap kiblat. Jadi otomatis karena Ka'bah berada di Mekah, lalu Madinah ada di sana, otomatis sama seperti rumah ada tuan rumah, otomatis tanah mendapatkan izin Tuhan, dapat diakui manusia sebagai bagian dari tanggung jawabnya, ya kan. Berarti ada penguasa, ya kan, gitu. Jadi otomatis siapapun yang menguasai Mekah Madinah itu wajib untuk diakui sebagai pemimpin, ya kan. Nggak peduli mau warga negara Rusia, warga negara Jerman, warga negara Indonesia, warga negara Pakistan, warga negara Afghanistan, warga negara Amerika ataupun Inggris sekalipun, pokoknya seluruh dunia, selama orang itu umat Islam, dia harus mengakui pemimpinnya adalah yang menguasai Mekah dan Madinah. Tetapi dia juga enggak berdosa mengakui bahwa kalau dia jalan-jalan, ya kan, kalau dia jalan-jalan tinggal, ya kan, mau belajar kek, mau buka usaha, misalkan dia warga negara Indonesia, ya kan, dia pengen jalan-jalan ke Amerika, pengen tinggal di situ, ya kan, otomatis dia mengakui pemimpin Amerika adalah Presiden Amerika. Seperti Ana mengakui pemimpin Indonesia adalah yang saat ini tuh Prabowo tuh, Presiden Prabowo Subianto, ya kan. Apakah dia pemimpin Ana? Jawabannya adalah dia itu pemimpin negara Indonesia. Ana orang Indonesia. Apakah dia pemimpin Ana? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Sekarang begini, kata-kata ini nih dalam harafiah bukan secara mutlak, ya kan, dalam harafiah bukan secara mutlak dia itu pemimpin Ana. Jadi jawabannya Presiden Indonesia bukan pemimpin Ana, bukan pemimpin saya. Namun harafiah secara maklum, ya kan, Presiden Indonesia adalah pemimpin saya, ya kan. Namun bukan yang dimaksud sebagai pemimpin mutlak, ya kan. Sama seperti ini kalau kita sholat berjamaah tuh, ya kan, gini deh, ya kan, kita kan sholat berjamaah nih, ya kan, ke masjid, ya kan, gini, kita sholat berjamaah ke masjid, satu, subuh sholat berjamaah di Masjid Istiqlal, ya kan, ditanya nih, ya kan, tadi sholat berjamaah di Masjid Istiqlal imammu siapa, ya kan, ditanya,
tadi sholat berjamaah di Masjid Istiqlal, imam kamu siapa? Oh itu namanya Imam Abdullah, jadi dia imam kamu ya. Tadi sholat subuh. Iya, ya kan? Sekarang bisa gak mengatakan tadi sholat Istiqlal imamnya bukan yang ketika dia waktu sholat? Gak bisa, jadi gila, ya kan, jadi error, ya kan? Ya kan, logikanya ya kan, dijawab, jadi itu imam kamu ya atau sholat subuh. Iya. Nah terus sholat lagi, sholat zuhur di Masjid Sunda Kelapa, lalu tanya lagi, tadi itu imam kamu ya sholat? Iya, gitu ya kan, imam, tetap imam kan. Namun ditanya apakah dia Imam Mahdi, ya kan? Imam Mahdi kan itu nanti kalau rezeki yang terang. Saya nggak tahu siapa Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi, ya kan? Enggak, dia bukan Imam Mahdi. Nah, begitupun soal khilafah. Sekarang begini deh, ya kan? Saya ini beragama Islam, ya kan? Kalau saya mengakui Anda Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebagai pemimpin mutlak saya ini kafir. Saya akan menjadi orang kafir artinya. Karena apa? Anda bila ingin diakui oleh saya sebagai pemimpin saya, kenyataannya Anda nggak menguasai ini Mekah Madinah, ya kan? Sekarang gimana bisa Anda menjadi pemimpin saya sedangkan Anda tidak menguasai Mekah Madinah? Begitupun sama seperti di masjid-masjid, ya kan? Bagaimana mungkin imam masjid Istiqlal dibilang imamnya waktu sholat zuhur di Sunda Kelapa, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Gitu. Nanti ditanya lagi, lalu imam Istiqlal sama imam Sunda Kelapa, imamnya siapa? Ya, ya kan, ditanya lagi. Kan tadi kan jemaahnya ditanya, ya kan, waktu sholat. Nanti ditanya lagi, lalu imam kamu siapa? Ditanya sama itu imam saya. Jawabannya apa tuh kira-kira? Ya yang seperti diutarakan gitu. Jadi kalau keadaan sudah seperti itu jelas tuh, ya kan, nggak bisa belaga-belaga fikih apapun, ya kan. Ilmu menerangkan sangat indah, tau gak? Ilmu menerangkan itu sangat indah. Saking indahnya apa? Ada kipas angin, ada pesawat, ada mobil, ya kan. Semua itu karena ilmu menerangkan, tau gak, yang didapat. Orang ahli nuklir, orang ahli rudal, ya kan, itu semuanya karena ilmu menerangkan, membuat dirinya menjadi sanggup, mampu, ya kan. Ilmu menerangkan itu memang indah. Orang bikin lagu-lagu juga karena ilmu menerangkan, bikin film-film tuh ya karena ilmu menerangkan. Orang nipu-nipu karena ilmu menerangkan. Orang beragama, agama Hindu, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain, kenapa? Ilmu menerangkan. Namun ilmu menerangkan, apa yang diterangkan menjadi sebuah penjelasan yang dimaksud, ya kan? Gitu jadinya. Sekarang begini, ya kan, karena Presiden Indonesia memiliki beragama, coba tanya sama tuh Presiden, misalkan Prabowo Subianto, ya kan, Pak Presiden Prabowo Subianto, Anda punya nggak pemimpin? Coba deh tanya, ya kan, aku pengen nih semua yang mengakui NU dan Muhammadiyah ada puncak kepemimpinan, nih kan. NU dan Muhammadiyah kan ada satu orang tuh yang diakui sebagai pemimpinnya kan. Coba deh tolong tanyain kepada Presiden Indonesia, pemimpin Anda siapa sih gitu.
Ya kan? Coba tanya pemimpin Anda siapa? Jawabannya apa? Pemimpin saya. Jawaban itu nggak bisa dijawab, dan kalimat yang dilontarkan bersifat tidak hormat, kan? Kenapa begitu? Karena susunan katanya terdapat kode dan kodar penghinaan sebetulnya. Jadi jawaban itu kalau ditujukan ke yang paling tinggi nih, berarti bukan pemimpin Anda, tetapi diganti misalkan ke Malik bin Salman, ya kan, ada yang nanya. Yang menjadi panutan kepemimpinan Anda itu siapa, ya kan? Yang menjadi panutan kepemimpinan Anda itu siapa? Kata-kata itu pantas ditanyakan kepada penguasa tanah suci, misalkan Malik bin Salman. Kalau Anda nih paham nih, Malik bin Salman akan menjawab, yang menjadi panutan kepemimpinan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi panutannya adalah Tuhan seluruh semesta alam, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan petunjuk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia atau makhluk yang paling tepat dan tak meragukan adalah panutannya ketika dirinya memimpin, ya kan, gitu. Itu kalau misalkan menguasai Mekah Madinah, ya kan. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada Presiden Indonesia, Pak Presiden Prabowo Subianto, lalu dia menjawab hal yang serupa tuh, benar adanya, benar, ya kan, cuman apa? Benar adanya. Lalu bila panutan Anda adalah Tuhan seluruh semesta alam yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, yang membuat Anda menjadi sebagai sosok yang memimpin dengan baik karena panutannya dari Nabi, apakah Anda adalah khilafah yang dimaksud Nabi, ya kan? Nabi Muhammad SAW, apakah Anda khilafah yang dimaksud dengan firman Tuhan yang dari Al-Quran? Nggak bisa ngejawab tuh pasti Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Kalaupun jawab begini begitu, nggak akan benar. Cuman satu jawabannya orang-orang kayak begitu, kalau memang benar. Pemimpin saya Malik bin Salman, karena khilafah yang tepat dalam agama adalah yang menguasai Mekah Madinah, gitu. Nah, ini nih suatu hari nanti nih, ya kan, yang namanya pemimpin orang Islam tuh khilafah, ya kan, dia bisa berada dimanapun, ya kan, seperti zaman dulu waktu zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia bisa berada di Afrika, dia bisa berada di manapun, ya kan, tetap di khilafah. Dia bisa berada di Indonesia, ya kan, walaupun dia berada di Indonesia, yang menguasai Mekah Madinah siapa? Ya dia yang menguasai Mekah Madinah, namun berada di Indonesia, ya kan, kekuasaannya meliputi Mekah Madinah juga. Sama seperti ini kan, orang berdosa kan melakukan penyelisihan juga, ya kan, penjajahan, ya kan,
penjajahan, ya kan? Orang Belanda, orang Jepang mengaku pemimpin orang Indonesia tuh, ya kan, yang menguasai Indonesia. Ditanya lagi, pemimpin kamu siapa emang? Sono penguasanya yang ada di Jepang ataupun ada di Belanda, ya kan? Sama kan pemahamannya, ya kan? Gimana nggak sama? Sama seperti tanya gubernur Aceh, gubernur Sulawesi, apa itu Makassar, ya kan? Manado, Papua, Irian, atau Jawa Timur, Jawa Barat. Tuh gubernur ditanya, pemimpin kamu siapa? Dia jawab, Presiden Indonesia. Di mana tuh dia? Ya kan? Kalau dia tinggal di Bogor, di Istana Bogor tuh, sono di Bogor, ya kan. Kalau dia tinggal di Jakarta, oh di Jakarta. Kalau dia tinggal di Jogja, oh di Jogja. Kalau dia tinggal di Padang, oh di Padang. Kalau di Aceh, di Aceh. Nah, sebagaimana dia tinggal di mana, ya kan? Jawabannya sama, ya kan? Nggak ada bedanya, ya kan? Itu dia yang dijelaskan dalam agama Islam. Pemimpin tuh seperti itu, diakui dimanapun. Namun patokannya apa? Arah kiblat, menguasai arah kiblat, ya kan? Menguasai arah kiblat, kesadaran diri. Kamu orang Islam kalau sholat tuh menuju kemana? Sono Mekah Madinah arah kiblat. Kesadaran diri sendiri, gitu. Kesadaran diri sendiri kalau sholat menghadap arah kiblat. Otomatis pemimpin atau khilafah adalah yang menguasai tanah suci Mekah, gitu. Jadi kalau misalkan ada alasan nggak setuju, sama aja seperti di Indonesia atau zaman Soeharto tuh, Presiden Soeharto almarhum, ya kan. Oh banyak nggak setuju loh orang-orang yang menjadi punya pengaruh di Indonesia, seperti orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, dan orang-orang lain, ya kan, nggak setuju. Akhirnya apa? Terjadi pelaksanaan ketidaksetujuan, ya kan. Pertama apa? Pengutaran pendapat. Pak Presiden Soeharto, ya kan, Anda udah tua, lebih baik istirahat, ya kan. Biarkanlah yang lain yang menjadi penerus Anda, ya kan. Kata-kata itu bukan berarti maksudnya keturunannya, ya. Maksudnya kata-kata itu maksudnya artinya biarlah yang lain yang lebih muda dari Anda yang jadi presiden. Namun Pak Soeharto nggak setuju. Saya masih sanggup. Jawabannya begitu. Itu terjadi berulang-ulang, tau gak? Terjadi berulang-ulang. Jawabannya selalu sama. Mereka akhirnya membuktikan diri. Walaupun Anda, ya kan, mengakui sanggup, kami bisa membuat Anda menjadi tidak sanggup menjadi presiden. Akhirnya apa? Nggak sanggup menjadi presiden. Hal itu pun terjadi di Tanah Suci. Misalkan Malik bin Salman, ya kan. Malik bin Salman sakit, ya kan. Lalu ada mengutarakan, hai Malik bin Salman, Anda kurang sehat, sakit. Biarkanlah kepemimpinan menjadi tanggung jawab yang kondisinya lebih sehat, ya kan. Kan ada tuh, ya kan, Pangeran bin Salman, ya kan. Akhirnya apa? Malik bin Salman mengiyakan, ya udah deh, semuanya tanggung jawab kepemimpinan dilaksanakan oleh Pangeran bin Salman, ya kan. Akhirnya apa-apa dia yang ngurus, kayak begitu, gitu. Nah begitupun nanti ataupun zaman dulu, ya kan, kalau udah nggak apa gini diutarakan tuh, ya kan. Jadi kalau misalkan ada pemimpin mendapat pengutaraan yang benar, namun nggak mau menerima kebenaran, nggak ada yang dapat menjamin dirinya bisa tetap menjadi pemimpin, tau gak? Seperti Firaun, ya kan, binasa musnah, ya kan. Banyak hal. Cuman dalam ilmu agama nih, dalam ilmu agama Islam, hal itu terjadi
ada sesuatu yang sangat rumit, jangan coba dipikirkan dengan mudah. Hal yang rumit kalau dipikirkan dengan mudah nggak mungkin, ya kan? Bayangkan hal rumit dipikirkan dengan mudah, nggak mungkin, kecuali hal yang rumit menjadi mudah, ya kan? Kalau hal yang rumit menjadi mudah bisa dipikirkan dengan mudah. Contohnya apa? Megang HP, ya kan? HP smartphone, ya kan? Rumitnya bukan main cara buatnya, ya kan? Cara megangnya, menggunakannya mudah minta ampun, ya kan? Itu salah satu contoh hal yang rumit bisa menjadi mudah. Cuman jangan dipikirkan mudah hal yang rumit. Nggak bisa, hal yang rumit akan butuh sesuatu yang melelahkan. Seperti pergantian kekhilafan, ya kan? Sejarah memberitahu kepemimpinan Tanah Suci banyak sejarahnya, ini dan itu, ini dan itu. Intinya apa? Tetap harus tetap. Kalau tetap tuh, ya kan, kekuasaan yang zaman dulu tuh, yang sampai ke Spanyol tuh, Fatimah, ya kan, akan tetap sama atau enggak? Akan tetap sama. Pada kenyataannya apa? Ternyata yang terjadi saling mengharapkan nggak benar, ya kan? Artinya apa? Tetap aja. Bukti nyatanya apa? Tanah Suci Mekah Madinah ada penguasa, ya kan? Nah, ya kan? Hal itu beruntun, ya kan? Ntar terjadi itu, seharusnya itulah yang dihindarkan oleh mereka yang zalim, ya kan? Seperti Firaun menghindari kata-kata Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Seperti penyerobot tanah orang menghindari kata-kata pemilik tanah, ya kan? Banyak hal seperti aparat korup menghindari hal-hal yang benar, ya kan? Banyak hal seperti pendeta orang baik tuh menghindari kata-kata yang benar, ya kan? Sampai pendeta loh, pendeta orang-orang baik yang menjalankan kehidupan dengan sangat baik, ya kan? Menghindari hal yang benar. Apa tuh menghindari hal yang benar? Kata orang Buddha bilang, ya kan? Orang Buddha begini bilang ke pendeta, kamu bila mengetahui kebenaran, aku memberimu kebenaran nih. Percayalah bahwa Buddha itu seharusnya adalah sosok yang lebih tepat daripada sosok yang kau kenal, yaitu Yesus, ya kan? Kata orang Buddha begitu, ya kan? Ironis, kan? Tapi apakah itu benar, ya kan? Jadi di kehidupan ini ada sesuatu, apakah itu benar? Itu menjadi sesuatu yang rumit, ya kan? Diteliti, dirangkum, akhirnya seperti HP, ya kan? HP itu kan tadinya nggak ada, tuh, gak? Akhirnya dipikirkan dengan rumit dan pengalaman mengetahui, ya kan? Ini dan itu, kalau begini begini nih, kalau begini, akhirnya jadi HP. Akhirnya orang mengenal smartphone, ada yang namanya Apple, ada yang namanya Samsung, ada yang namanya macam-macam jenisnya, ya kan? Gitu. Jadi begitu sebetulnya. Jadi nggak ada alasan deh, ya kan? Oh, ininya begini, oh begitu, tau gak? Ini kehidupan ini mudah, tau gak sebetulnya? Bagi yang ahli, ya kan? Seperti apa mudahnya? Seperti mereka yang punya pengalaman dalam bidang senjata, ya kan? Tadinya dia belajar biologi, ya kan? Dari belajar biologi, dia belajar kimia. Dari belajar kimia, dia belajar fisika. Terus belajar matematika, ya kan? Bukan semuanya dipelajarin, ya kan? Hanya karena pengalaman seseorang yang belajar fokus, ya kan? Akhirnya begini, begitu, begini. Akhirnya ditemukan yang namanya uranium. Akhirnya ditemukan seperti bohlam, ya kan? Seperti penemu bohlam tuh, Thomas Alva Edison, ya kan? Dia butuh bantuan ahli fokus yang lain. Dia kalau nggak salah itu membutuhkan ahli fokus ilmu matematika, fisika, sama kimia. Akhirnya dia menemukan ini itu. Begitupun soal persenjataan,
ya kan, uranium, bahan bakarnya, bahan peledaknya, ya kan. Begitupun sejarah peluru, ya kan, sama aja tuh sebetulnya. Seperti itu caranya, kenapa hal yang rumit bisa menjadi mudah. Tapi bukan dengan hal yang mudah, ya kan, bukan dengan hal yang mudah, melelahkan tuh. Makanya jangan sampai hal yang melelahkan menjadi sia-sia, ya kan. Sedih minta ampun kalau hal yang melelahkan jadi sia-sia. Contohnya apa? Pendeta, biksu berpikir, ya kan. Pendeta berpikir, biksu berpikir, hal yang melelahkan jadi sia-sia, ya ampun, pasti sedih minta ampun, ya kan. Coba deh ada pendeta mikir, itu biksu orangnya baik loh, ya kan, baik, sopan, pokoknya baik deh, ya kan, baik. Namun semuanya itu pasti melelahkan, tapi sia-sia, dia nggak bisa masuk surga, ya kan, kata pendeta, ya kan. Biksunya ternyata kepikiran yang hal sama, karena pendeta dan biksu saling bersahabat ternyata di kehidupan, sepaham namun tidak segolongan, ya kan. Biksunya berpikir yang sama ternyata. Aduh, kasihan pendeta, hal yang melelahkan itu menjadi sia-sia, ya kan. Maksudnya apa tuh pendeta dan biksu itu? Mengenai apa yang dilakukannya, apa yang diusahakannya, ya kan. Iya gak? Kayak begitu. Itu bukan berarti hal-hal yang ada pengungkapan yang lain, ya kan. Oh, kasihan sudah melelahkan tapi sia-sia. Banyak bentuk. Itulah hal menerangkan sangat diinginkan oleh makhluk. Tapi yang paling diinginkan seharusnya yang paling jelas, ya kan, seperti harus terjadi itu dengan 100% adalah bagian dari hal yang menerangkan. Begitu. Jadi nggak perlu diterangkan dengan aneh-aneh, ya. Kalau Anda bilang mengutarakan pemimpin, berarti jelas-jelas saja, nggak perlu ada pendapat ini dan itu kayak gitu-gitu harus diungkapkan oleh yang paling tinggi, ya kan. Kalau yang paling tinggi sudah mengungkapkan lalu terjadi berlarut-larut hingga berabad-abad, itu namanya bukan pengungkapan, namanya itu namanya dajjal buta sebelah. Kenapa begitu? Dajjal kan mengaku menghidupkan orang mati, ya kan, sedangkan dia memiliki umur, ya kan. Dajjal memiliki umur, nanti dia mati, dibunuh dia sama Nabi Isa alaihissalam, ya kan. Dajjal memiliki umur tapi menghidupkan orang mati. Logikanya gimana coba? Pikir baik-baik. Orang menghidupkan orang mati tapi mati, ya kan. Gimana ceritanya? Logikanya kan dia nggak ini dong, sehat, apa maksudnya, susah mati, ya kan. Pada kenyataannya Dajjal mati. Teman, kata-katanya kan yang menjadi petunjukan nanti Dajjal mengaku dapat menghidupkan orang mati. Mengaku kata-katanya, ya kan. Hadis itu tuh yang suka dibicarakan oleh ulama, ustazah, ya kan. Nanti Dajjal mengaku dapat menghidupkan orang mati, padahal dirinya aja mati, ya kan. Gitu. Itu cerminannya apa? Banyak orang nggak mengaku sebagai nabi palsu, sebenarnya mengaku dirinya nabi palsu. Contohnya apa? Itu tuh keberadaan orang-orang Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah, ya kan. Dia nggak mungkin tuh mengakui diri nabi palsu, ya kan. Cuman ilmu menerangkan dengan sangat terang, ya kan, apa sih nabi palsu. Coba ditanya sama Nahdlatul Ulama, sama Muhammadiyah, hai ahli ilmu Muhammadiyah, hai ahli ilmu Nahdlatul Ulama, nabi palsu apa sih, dan apa yang akan dilakukannya, pemikirannya bagaimana. Otomatis hal-hal kayak begitu akan ketemu, seperti halnya orang yang mengakui dirinya salah. Tahu gak? Kan banyak tuh kan, misalkan orang nggak sholat, ya kan. Orang nggak sholat subuh, nggak sholat, misalkan dia nggak sholat subuh, dia kan mengakui, mau ditanya, ya kan,
orang yang sholat subuh rasanya bagaimana, ya kan? Ini dia nggak ditanya apakah kamu sholat subuh gitu, ya kan? Apakah kamu sholat subuh? Nggak tanya begitu, nggak. Cuma ditanya kalau orang yang sholat subuh rasanya gimana ya, ya kan? Dia nggak sholat subuh tadi, tapi dia mendapatkan pertanyaan orang yang sholat subuh rasanya gimana, ya kan? Dia kan menjawab tuh dengan cahaya yang sangat terang. Dia menjawab dengan baik dan benar. Cuman apa? Ketika dia menjawab dengan baik dan benar, dia tidak sholat subuh, ya kan? Dia mendapatkan pertanyaan dengan baik dan benar, dengan pertanyaan kalau orang sholat subuh rasanya gimana ya, dan dia menjawab dengan benar dan baik, ya kan? Namun pada kenyataannya dia tidak sholat subuh. Begitupun dengan yang namanya nabi palsu, ya kan? Nabi palsu akan ditanya mengenai hal yang baik dan benar sebagaimana keadaan yang diajukan pertanyaan itu, ya kan? Misalkan Ghulam Ahmadi itu kan ditanya begini begitu mengenai sholat bagaimana sih gini-gini, dia kan menjawab begini begitu, sama seperti Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Kalau ditanya pertanyaan begini gitu, dia akan menjawab dengan baik dan benar tuh gini-gini gitu. Namun pada kenyataannya apa? Dia nggak begitu tuh, gitu. Dia nggak begitu. Seperti dia mengakui pemimpin orang Islam itu adalah Presiden Indonesia, ya kan? Dengan baik dan benar gini dan itu dan itu. Akhirnya apa? Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu adalah orang-orang yang saling bekerja sama mengurus kenegaraan Indonesia, gitu. Jadi Muhammadiyah dan NU itu timnya pemerintahan Indonesia dari zaman pra kemerdekaan, dari zaman Soekarno Hatta. Jadi dari zaman Soekarno Hatta itu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini tim kenegaraan. Udah berapa lama tuh, ya kan? Udah lama banget. Udah ada 1 abad belum? Pokoknya intinya begini deh, ya kan? Segala sesuatu kalau misalkan turun-temurun bergenerasi, ya kan? Namun terus menjadi hal-hal seperti itu namanya nabi palsu, tau gak? Sama seperti Dajjal mengaku menghidupkan orang mati, pada kenyataannya apa? Dajjal mati, ya kan? Bagaimana mungkin ada orang mengaku menghidupkan orang mati padahal dirinya mati, dirinya bisa mati gitu, cuman mengaku bisa menghidupkan orang mati. Ntar kalau misalkan tuh Dajjal mati, yang menghidupkan dirinya siapa? Apakah dirinya menghidupkan dirinya sendiri, ya kan? Sama seperti kisah Yesus, ya kan? Yesus orang Kristen tuh mengakui Yesus bisa menghidupkan orang mati. Coba tanya deh sama orang Kristen, Yesus itu bisa menghidupkan orang mati gak? Oh bisa dong, ya kan? Orang Kristen masih menjawab begitu. Karena apa? Karena Yesus itu begini begitu. Lalu Yesusnya mati, ya kan? Kenapa Yesusnya mati? Nggak menghidupkan dirinya? Terus ada tuh jawabannya tuh. Kalau ditanya orang Kristen jawabnya begini, Yesus sengaja mematikan dirinya sendiri, bukan berarti Yesus tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Kenapa Yesus sengaja membiarkan jasadnya mati dan tidak menghidupkan dirinya? Karena Yesus menunggu kami nanti di atas langit di surga. Itu jawaban orang Kristen, bapak. Jadi jawabannya adalah Yesus mampu menghidupkan dirinya sendiri. Namun karena Yesus menunggu umat Kristen di surga, di atas langit, jadi dia memberikan suatu kekuasaan apa yang mampu dilakukannya mengenai hidup dan mati, bahwa ini juga bagian dari kemampuannya, gitu. Dirinya mati itu adalah bagian dari kemampuannya. Begitupun dapat dibuktikan
kemampuannya dapat membuat dirinya kembali hidup. Makanya ada bahasa-bahasa nanti dia bangkit lagi, ya kan? Nanti Yesus bangkit lagi, karena Yesus mampu membuat dirinya mati dan membuat dirinya hidup juga. Sama seperti Yesus mampu menghidupkan orang mati. Dasarnya minta ampun loh, berliku-liku, ya kan? Berliku-liku ini dan itu nih. Namun karena berliku-liku ini dan itu, kehidupan ini banyak contoh seperti perang Israel, perang Iran, ya kan? Suatu hari nanti ada perang juga. Zaman waktu yang lalu juga ada perang juga. Semuanya berliku-liku juga, sama tuh sebenarnya tuh, tau gak? Hal-hal yang sama, yaitu mengenai kehidupan. Begini, begitu, begini. Artinya apa? Ada benar, ada salah, ada kalah, ada menang. Orang menerangkan ini dan itu, kalau selama hal yang diterangkannya itu ada mengada-ada, atau hal yang salah, atau hal yang tidak benar, akan tetap terterangkan dengan sangat terang. Aku menerangkan sesuatu yang gak benar tuh, ya kan? Begini, begitu, begini, begitu, ya kan? Bagaimana kau menerangkan begini begitu sedangkan ini begini, ini sebenarnya yang terjadi, ini sebenarnya yang kau maksud kan? Lalu bagaimana bisa yang kau maksud tidak benar namun kau anggap benar? Itu kayak gitu-gitu. Bagaimana bisa yang kau maksud benar ternyata tidak benar pada kenyataannya? Gitu. Seharusnya kan kalau misalkan bermaksud benar, benar adanya, ya kan? Nggak ada ceritanya bermaksud benar ternyata salah, apa-apaan. Yang paling benar apa? Bermaksud benar emang benar, nggak ada problema, nggak ada masalah, nggak ada hal-hal yang nggak enak gitu. Jadi begitu. Jadi siapa nih di Indonesia yang cerminan para sahabat? Ada. Nanti mereka tuh, misalkan orang NU, ya kan, orang Muhammadiyah mendapatkan hidayah, mereka saling berkomunikasi dengan hal yang ada nih, ya kan, di seluruh Indonesia gini. Tetap keadaan kan harus menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, ya kan, ini dan itu dan ini gini. Kalau misalkan ini jelas semuanya, ataupun orang lain selain bukan NU dan Muhammadiyah, ya kan, lalu saling menyimpulkan, oh ini nih sosok yang tepat nih yang harus kita bahas. Seperti kalau misalkan RT RW gitu, oh RT RW, oh dia RT, oh dia RW. Kalau misalkan lurah gitu, oh kata lurah di mana, di sana gini, oh itu dia lurah, oh dia itu pekerjaannya gini. Bukan artian maksudnya membuat susunan seperti susunan organisasi, bukan. Paham nggak? Organisasinya bisa berbeda, namun apa? Meyakini ketika sholat berjamaah, di waktu sholat imamnya siapa? Lalu mendapatkan pertanyaan, imam kamu siapa? Gitu. Paham gak maksud Anda gimana? Kayak gitu maksudnya. Gak ada istilah ini itu apaan. Ini ilmunya nih seperti menyiratkan sesuatu nih. Ini ilmunya nih keyakinannya, atau jin melakukan tipu daya nih, kan? Atau setan berusaha berbisik melakukan tipu daya nih, ya kan? Gitu. Bisa jadi orang mengucapkan dengan niat yang benar terdengar salah, seperti syukron jazakumullah khairan, oh ternyata salah ucapannya, ya kan? Niatnya benar, oh terima kasih banyak ya, semoga Allah SWT memberikan kita rahmat kebaikan, ya kan? Namun karena bahasa Arab, dia niatnya benar, mengucapkannya salah, bukan berarti dia sengaja, bukan berarti dia berniat mengucapkan salah itu, bukan. Pada kenyataannya banyak ustazah, banyak ustadz, banyak alim ulama, syekh ketika berdakwah, atau bahkan orang biasa ketika berdakwah, apa yang diucapkannya itu bukan seperti yang diniatkannya dengan baik, ya kan? Padahal niatnya baik. Kadang-kadang dia menerangkan begini begitu jadi sepertinya salah, enggak? Bisa jadi juga ternyata itu, ya kan, keinginannya. Seperti orang Yahudi mengucapkan salam, orang yang mengaku Yahudi itu mengucapkan salam dengan apa namanya itu,
salam yang semoga kau mati gitu, ya kan disengaja mengucapkan salah, sama seperti niatnya mengucapkan salah gitu. Tapi hal-hal seperti itu juga bisa jadi berliku-liku, propaganda, alasan, alibi, kejiwaan, karakter, kehidupan. Jadi apapun yang terjadi, ya kan, jadi apapun yang terjadi, mau ini dan itu, kalau soal agama, ya kan, emang ini pasti dan ternilai 100%. Oh ini dan itu, ini jelas, nggak ada istilahnya belaga gila. Kalaupun ada orang belaga gila, ya kan, dia akan mati dalam keadaan belaga gila. Nah, kalau ada orang belaga gila, dia akan mati dalam keadaan belaga gila. Di ilmu agama tuh kayak begitu. Contohnya apa? Ada orang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, namun tidak benar, ya kan. Namun keadaannya mengekang siapa dirinya, ya kan. Keadaan mengekang tuh gak siapa dirinya. Begini begitu. Jadi dia tetap begitu sampai mati. Akhirnya mati dalam keadaan yang baik begitu, dengan di dalam dirinya yang seperti itu sebenarnya gitu. Itu yang paling baik di kehidupan ini, ya kan. Itu yang paling baik di kehidupan ini, keadaan yang kayak begitu, terkekang dalam keadaan baik, ya kan. Coba bayangkan, ada orang jahat terkekang dalam keadaan baik, ya kan. Keadaan membuatnya terkekang agar berkelakuan baik, berkeadaan baik, ya kan. Padahal ini orang jahat, tau gak? Ada orang jahat, tapi keadaan membuatnya dia harus baik, tau gak? Begini. Akhirnya terus dia nggak mendapatkan hidayah, akhirnya meninggal dalam keadaan begitu, terkekang dalam keadaan baik padahal sebenarnya jahat. Itu yang paling baik di kehidupan ini, tau gak? Itu dia ilmu kehidupan. Akhirnya makhluk berpikir ini dan itu, ini dan ini, tau gak? Kan Tuhan Maha Kuasa, sangat Maha Kuasa gitu. Jadi kalau Ana menjawab pertanyaan Ana, siapa sih di Indonesia ini yang mencerminkan para sahabat, ya kan? Mereka lah yang mengakui khilafah dirinya siapa sih, ya kan. Itu dia tuh para sahabat. Nanti mendapatkan derajat lagi, kode dan kodarnya. Orang itu akan bertingkat, akhirnya apa? Segolongan. Beriman adalah sebenar-benarnya orang Islam. Nanti akan ketahuan lagi, oh itu RT, oh itu RW. Maksudnya perumpamaannya kayak begitu. Maksud Ana gitu. Oh itu lurah, oh itu menteri, oh itu presiden, oh itu gubernur, oh itu aparat, oh itu jenderal. Kayak begitu. Jadi saat ini Ana nggak tahu ya siapa ya. Yang jelas nanti dari orang-orang kayak yang seperti yang Ana pikirkan tuh, yang mengakui siapa sih khilafah kamu, nanti orang-orang itu akan menjadi seseorang yang mendapatkan derajat berdasarkan rezekinya dari Tuhan, ya kan. Oh dia ternyata gini, oh dia udah percaya aja deh dia tuh, ya kan, dia gitu kayak begitu. Jadi saat ini Ana nggak tahu nih, makanya Ana nanya siapa sih di Indonesia. Lalu apakah hal itu mengkhawatirkan? Enggak, coba deh pikirkan baik-baik dengan jelas, sangat jelas. Kecuali, ya kan, kejahatan terlalu terang benderang, ya kan, memberanikan diri memberikan kelakuan, ya kan. Oh ada orang begini langsung didor mati, oh ini langsung mati, ya kan. Kayak gitu kan akhirnya kan, ya ampun, ini mengenai agama atau enggak. Agama itu ilmu meraih kemenangan. Keadaan di Indonesia nih nggak kayak begitu, nggak ada khawatir kayak begitu.
Kan ini kan agama ini kan menerangkan kebenaran ya kan, kehidupan ya kan. Berarti kan otomatis ada di seluruh bumi ya kan. Coba bayangkan bumi ini, di sana ada negara ini, di situ ada negara itu. Namun karena pengetahuan ini bisa dipelajari oleh siapapun ya kan. Coba bayangkan, sangat jelas ya kan. Ini nih agama-agama di dunia ini dapat dipelajarkan oleh siapapun tuh gak. Orang Islam bisa mempelajari agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha ya kan. Orang Islam mempelajari itu, oh begini cara berpikirnya orang Hindu, oh begini cara berpikirnya orang Buddha ya kan. Sama juga tuh orang Amerika ya kan, yang mengaku Kristen mempelajari agama Islam, oh agama Islam berpikirnya begini, otomatis berarti orang Islam di seluruh dunia ini harus mengakui satu khilafah, satu pemimpin ya kan, walaupun dia warga negara Amerika sekalipun ya kan. Paham nggak? Apakah itu bisa memberikan efek begini begitu? Sama juga terjadi dimanapun kayak gitu-gitu. Orang yang mengaku beragama Konghucu tuh pemimpin Cina, siapa tuh pemimpin Cina, nggak tahu ya agamanya apa. Yang jelas dia menetralisir yang namanya gonggong itu tuh, gini gitu ya kan. Itu terjadi dimanapun, tau gak, terjadi dimanapun orang mempelajari sesuatu. Jadi nggak ada istilahnya itu ini dan itu. Namun apa yang harus dilakukan ya kan, orang kalau dia begitu kan biasanya kan terang-terangan ya kan, gini. Nah, agama juga menerangkan ya kan, kalau ada keadaan kayak begini harus bagaimana ya kan, gini. Tapi tenang aja ya kan, kehidupan ini nggak perlu orang-orang yang kayak begitu ya kan. Percaya sama Ana seperti Ana percaya sama Ana sendiri. Ana percaya kehidupan ini nggak perlu namanya orang-orang yang zalim seperti itu, tau gak? Kehidupan ini sangat perlu orang-orang yang seperti Ana yakini. Mau keyakinan bagaimanapun, yang paling benar ya. Namun tingkat yang paling tinggi adalah nanti nih kita mati nih ya kan. Nanti kita mati, kita akan mengetahui yang paling benar siapa ya. Itu maksudnya. Tapi sebelum mati kehidupan indah, tau gak? Siapa yang salah, siapa yang benar. Walaupun tetap berada pada titik ada ketidakbenaran pada diri yang diketahui gitu ya kan. Jadi karena berhubung pikiran Ana adalah sesuatu pengungkapan kebenaran, seharusnya Ana nih pemikirannya diakui nih sama orang yang menguasai Israel, sama orang yang mengakui negara Amerika, Jerman, dimanapun tuh gak. Seharusnya begitu, karena sepaham walaupun berbeda keyakinan. Artinya apa? Sepaham tapi tidak segolongan ya kan. Sepaham tapi tidak segolongan, itu kondisi yang tepatnya kayak begitu. Tapi karena berhubungnya kehidupan ada aja gini. Aduh, jangan deh kita mikirin yang nggak pengen ya kan. Coba deh, apakah kamu pengen yang nggak pengen ya kan? Kamu pasti pengen yang pengen ya kan. Cuman bukan berarti enggak ya. Kayak begitu. Jadi karena Ana sudah alhamdulillah merasa puas merekam, Ana sudahi rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.